Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok 11 akan mempresentasikan tentang materi ragam keyakinan dan tauhid, di mana di dalamnya akan membahas seputar tentang animisme, seputar tentang dinamisme, politeisme, dan ateisme. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita akan memperkenalkan diri dulu. Berikut kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri yang bernama Yuda Tirayasa, dan teman saya satu lagi Haliza Vina Nashifa, dan satu lagi bernama Wardah Salsabila. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan definisi animisme. Menurut etimologi, berasal daripada animaus atau anima dalam bahasa Latin yang bermaksud jiwa, roh, atau kehidupan. Nah, sedangkan menurut terminologi, animisme adalah kepercayaan bahwa setiap sesuatu yang wujud di muka bumi ini seperti batu, kayu, angin, dan lain-lain mempunyai jiwa atau roh. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya animisme ialah merupakan suatu kepercayaan bahwa setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini itu nyata dan bisa dikatakan mempunyai jiwa atau ruh atau bisa hidup. Lanjut, di pembahasan berikutnya adalah tentang cabang-cabang animisme, di mana yang pertama adalah ancestor worship, yang mana mempunyai makna penyembahan roh orang mati, sama ada roh nenek moyang atau orang lain. Roh orang mati dianggap masih hidup dan mampu mendatangkan kebaikan atau keburukan kepada orang yang masih hidup. Selanjutnya adalah spiritualisme atau spiritisme, yang mempunyai arti interaksi antara roh orang mati dan orang hidup. Selanjutnya ada shamanisme, yang memiliki arti penghubung dan orang-orang pakar tentang alam roh, juga digelar sebagai dukun, bomo, dan awam. Selanjutnya ada nature worship, di mana memiliki arti penyembuhan objek di alam semesta seperti api, matahari, bintang, pepohonan, dan sebagainya. Ia juga meliputi penyembahan fenomena alam seperti guru, kilat, atau ribut. Peringkat ini adalah batu asas kepada penyembuhan banyak Tuhan dan disebut politeisme. Selanjutnya ada dinamisme, praanisme, fetisme, atau animistisme, yang memiliki arti bahwa penyembahan benda dan objek tertentu yang dianggap istimewa dan suci. Apabila objek itu dipakai atau disimpan, ia boleh mendatangkan keuntungan, tua, atau terhindar dari pada bahaya dan malapetaka. Selanjutnya, yang terakhir ada totemisme, kepercayaan suku kaum yang memuja binatang tertentu karena menganggapnya sebagai lambang suku atau dianggap mempunyai hubungan pertalian darah dengan mereka. Selanjutnya ada elemen-elemen dalam animisme, di mana adanya roh, adanya semangat, adanya makhluk supernatural, adanya kesaktian, adanya zaman, adanya pantang larang. Selanjutnya, definisi dinamisme.
Definisi dinamisme adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu dynamos, dan diinggriskan menjadi dinamik, yang artinya kekuasaan, kekuatan, khasiat. Bisa juga diartikan dengan daya. Nah, dinamisme itu adalah kepercayaan bahwa tiap-tiap benda, tumbuh-tumbuhan maupun hewan masing-masing mempunyai kekuatan gaib yang dapat mengganggu atau melindungi manusia. Baik, selanjutnya ada unsur kepercayaan dinamisme, di mana adanya pemujaan tempat, pemujaan benda mati, dan pengamatan kuburan. Selanjutnya ada konsep yang erat hubungannya dengan dinamisme, di mana ada mana yang berarti tuah atau sakti, adanya fetis yang berarti jimat atau pusaka, adanya magi atau bisa diartikan magic, dan yang terakhir ada dukun atau saman yang diartikan orang yang memiliki kekuatan gaib. Definisi politeisme. Kata itu terdiri dari kata poli berarti banyak dan theos berarti Tuhan atau dewa. Secara istilah adalah kepercayaan bahwa ada banyak Tuhan. Contoh politeisme yaitu dewa-dewa, roh, maupun makhluk gaib. Selanjutnya adalah definisi ateisme. Ateisme memiliki arti yaitu penolakan terhadap Tuhan dan suatu paham yang tidak mengakui Tuhan itu ada atau yang mengakui Tuhan itu tidak ada. Adapun faktor yang mempengaruhi munculnya ateisme meliputi perkembangan teknologi dan sains. Yang kedua yaitu paham sosial progresif, dan yang ketiga yaitu faktor morality. Dan adapun alasan manusia berpaham menganut ateisme, yang pertama naturalisme, yang kedua kejahatan dan penderitaan, yang ketiga otonomi manusia, yang keempat kepercayaan kepada Tuhan hanya merupakan hasil dari pikiran, harapan atau wishful thinking, dan kebiasaan masyarakat. Selanjutnya, tokoh-tokoh ateisme dalam aliran-aliran filsafat. Yang pertama, tokoh ateisme dari aliran filsafat positivisme, contoh Comte. Yang kedua, tokoh paham ateisme dari filsafat empirisme, contoh David Hume. Yang ketiga, tokoh paham ateisme dari filsafat materialisme, contoh Karl Marx. Yang keempat yaitu tokoh paham ateisme dari filsafat aliran humanisme dan eksistensialisme, contoh G.P. Sartre. Selanjutnya ada penyimpangan tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu meyakini adanya yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tauhid uluhiyah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tauhid asma wa as-sifat, yaitu merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya, atau tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Definisi monoteisme. Secara etimologi, monoteisme berasal dari bahasa Yunani yaitu monos, yang artinya tunggal atau satu, dan theos, yaitu Tuhan. Secara etimologi, monoteisme adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, sempurna, tak berubah, penciptanya seluruh alam semesta, mewajibkan kebaktian terhadap satu entitas tertinggi. Koreksi Islam terhadap animisme. Perspektif sunnah mengakui kewujudan roh dan makhluk gaib seperti jin dan malaikat. Roh yang dihidupkan ke dalam jasad bayi dalam kandungan adalah ciptaan baru dan tidak ada kaitannya dengan roh orang mati.
roh orang mati akan berada di dalam barzakh dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan dunia. Azab atau nikmat kubur melibatkan roh dan jasad. Roh orang mati tidak menjelma sebagai hantu atau akan balik kembali ke dalam dunia untuk mencampur tangankan dalam kehidupan manusia. Koreksi Islam terhadap dinamisme yang tercantum di surat Ar-Rum ayat 24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Dan tercantum juga di surat Ar-Rum ayat 13 yang berbunyi, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih wa yursilus sawa'iqa wa yusabbihu biha mayasha wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihad. Dan koreksi Islam terhadap politisme yang tercantum di surat Al-Ikhlas yang berbunyi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Koreksi Islam terhadap ateisme yang tercantum di surat At-Thaha ayat 14 yang berbunyi, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.